Perkenalkan, nama saya Aziz Maulana dari kelas 11 MIPA 5 nomor absen 6. Di sini saya akan menyampaikan khutbah Jumat, yaitu tahun ini harus lebih baik dengan kehidupan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nas'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatil a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu anna la ilaha illa huwa wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyana wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basya minhuma rijala kasiran wa nasi'a wattaqullaha ladzi tatasya'aluna bihi wa arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa anta muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yaslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'i lahu wa rasulahu faqad faza fawzan adiman. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat yang tak terhitung banyaknya kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, keamanan, kesehatan, dan kecukupan rezeki. Atas rahmatnya semata kita semua bisa hadir di masjid yang diberkahi ini untuk melaksanakan satu syiar dan kewajiban agung dalam Islam, yaitu ibadah sholat Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti jejak beliau dengan penuh keikhlasan dan kesabaran secara lahir dan batin hingga hari kiamat. Kemudian saya wasiatkan kepada diri kami sendiri dan kepada jamaah sholat Jumat sekalian agar senantiasa berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semaksimal kemampuan yang kita miliki dimanapun kita berada. Sesungguhnya hanya dengan takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, kemuliaan dan akhirat akan bisa kita dapatkan. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, setiap hari umur kita terus bertambah, hari berganti, tahun baru Masehi juga telah dilewati. Sebenarnya bertambah dan bergantinya tahun bukanlah suatu yang layak untuk dirayakan atau diperingati, sebab itu bukan merupakan sebuah capaian atas suatu prestasi tertentu atau selamat dari bahaya tertentu yang layak untuk diadakan syukuran, tetapi membuat kita harus semakin mawas diri. Bergantinya tahun berarti jatah masa hidup kita di dunia ini sebenarnya semakin berkurang, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa semua makhluk hidup itu ada ajalnya. Batas waktunya dan kematian akan menjemputnya sampai
batas waktu tersebut. Batas usia itu sudah merupakan hukum yang menjadi ketepatannya di dunia yang tidak bisa ditolak oleh siapapun juga. Hukum ini berlaku untuk semua makhluknya, termasuk para nabi alaihi wassalam sebagai makhluk yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, walikulla ummatin ajalun fa idza ja'al ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Al-A'raf ayat 34. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan penjelasan kepada kaum muslimin tentang cara pandang seorang mukmin terhadap kehidupan di dunia ini, yaitu agar senantiasa mengarahkan perhatiannya ke akhirat. Jangan sampai lalai sama sekali terhadap hal ini, sebab kelalaian dalam persoalan ini saat hidup di dunia berarti bencana baik di dunia maupun di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangdur nafsun ma fadamat lihadin wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Wala takunu kalladina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika hum fasikun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Maka itulah orang-orang fasik. Al-Husyur ayat 18-19. Allah Ta'ala berfirman, wabtahi fima atakallahu dara akhirata wala tangsha nasibaka minal dunya. Yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Surat Al-Hasyr ayat 77. Dalam kedua surat tersebut nampak sekali bahwa Allah Ta'ala meminta kita betul-betul memperhatikan masalah akhirat dulu, memprioritaskannya tanpa mengabaikan tanggung jawab keduniaan. Artinya, kaum muslimin diminta untuk memanfaatkan kehidupan di dunia benar-benar sebagai momen tak tergantikan untuk membangun kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Sahlilin Safdin radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fiyal undaki wa hum yahfiruna wa nahnu nafkulus turaba ala aqdadina faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allahumma la aisha illa aisul akhirah fa'fir lil muhajirina wa ansari. Dari Sa'd bin Sa'd radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Uhud, sementara para sahabat tengah menggali parit, sedangkan kami yang mengangkut tanah di atas pundak kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ampunilah kaum muhajirin dan ansyar. Hadis riwayat Al-Bukhari 3789. Oleh karenanya, Allah Ta'ala memberikan hukuman yang keras kepada setiap hambanya yang berpaling
dari akhirat dan menghabiskan waktunya dalam mencari dunia, bahkan hingga melalaikan dari menjalankan berbagai kewajiban yang telah ditetapkan dalam Islam seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Allah Ta'ala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwafan ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yahsun." Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma syana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuskanlah apa yang telah mereka kerjakan. Surat Hud ayat 15-16. Dengan demikian semestinya waktu yang terbatas dan terus berkurang ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat sekaligus. Harus ada upaya sangat serius dalam memanfaatkan waktu dengan baik agar selamat dari segala kesusahan dan kesengsaraan di akhirat. Kesadaran akan pentingnya memanfaatkan waktu inilah yang menyebabkan salah seorang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah satu ulama besar di kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersedih bila merasa hari yang telah dia lewati tidak menambah kebaikan yang dia harapkan. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dimtu ala syai'in nabami ala yaumin arabat samasuduhu naqasha fihi ajalin walam yazid fihi amali. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Aku tidak pernah merasa menyesal sebagaimana penyesalanku atas hari yang telah berlalu. Usiaku berkurang, namun amalku pada hari itu tidak bertambah." Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Mungkin muncul pertanyaan di benak kita, bagaimana cara agar kehidupan kita dari waktu ke waktu semakin baik untuk masa depan kita di dunia ini dan terutama di akhirat nanti. Sebenarnya caranya sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Man amila sholihan min dzakarin aw unsya wa huwa mu'minu falan nuhyiyannahu hayatad dayyabat wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. An-Nahl ayat 97. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa siapa saja yang melakukan amal saleh maka benar-benar akan mendapatkan dua balasan. Yang pertama, kehidupan yang baik di dunia ini. Yang kedua, kehidupan yang baik di akhirat nanti berupa mendapatkan pahala yang lebih baik dari apa yang telah diamalkan. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahumullah dalam tafsirnya Adwaul Bayan. Untuk kehidupan yang baik di akhirat, persoalannya sudah jelas dan tuntas. Namun yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut adalah tentang kriteria kehidupan yang baik di dunia ini. Perlu dipahami bahwa kehidupan yang baik di dunia ini sebagaimana yang dijanjikan Allah Ta'ala tidak diukur dari banyaknya anak dan harta, tingginya pangkat dan jabatan, status sosial, dan strata pendidikan, bukan pula besar dan luasnya pengaruh serta popularitas seseorang. Sebab betapa sering kita dapati orang-orang yang jelas-jelas kita ketahui sebagai orang yang berilmu dan berakhlak mulia serta ahli ibadah, namun kekayaan, kekuasaan,
pengaruh dan popularitasnya kalah dari orang-orang kafir serta para ahli maksiat. Nabi Zakaria alaihi salam baru dikaruniai anak saat usianya sudah lanjut usia. Akhirnya hidupnya dibunuh. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin para nabi meninggal dalam keadaan baju perangnya masih tergadai kepada orang Yahudi. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Sawafa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadi'uhu marhunahu 'inda Yahudiyya basalasiyana sa'amina sa'iyadi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat sedangkan baju perang beliau masih digadaikan kepada seorang Yahudi dengan nilai 30 syak gandum. Sahih Al-Bukhari nomor 2916. Di sekeliling kita banyak yang kita dapati para ustadz, kiai, ajengan, dan habib yang saleh, namun dari sisi harta, pengaruh, kekuasaan, status sosial, dan lain-lain masih kalah jauh dibandingkan orang-orang non-muslim yang jelas-jelas tidak beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir. Menurut Islam, orang-orang semacam itu telah melakukan pelanggaran berat yang tidak akan dimanfaatkan oleh Allah Ta'ala bila meninggal dalam keyakinan semacam itu. Inilah membuktikan benarnya sabda Nabi Muhammad SAW. Wa'an abaya Yahya Suhabi ni Sinani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajaban lam ril mu'mini inna ammarahu kullahu khairun walaysa dalika ihadi illa mu'mina inna asabathu sara'un syakara fakanna khairal Allah wa yang asabathu dura'un sabaran fakana khairal Allah. Artinya, dari Abi Yahya Suhaib bin Sinan, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, urusan orang mukmin memang mengagumkan. Sesungguhnya seluruh urusannya adalah baik baginya. Tidak seorang pun yang seperti itu urusannya kecuali bagi orang mukmin. Bila dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur, maka hal itu baik baginya, dan ketika dia tertimpa musibah, dia bersabar, dan hal itu baginya. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya taman dan kebun surgaku ada di dadaku. Kemanapun aku pergi, ia tak pernah berpisah dariku. Sungguh bila aku dipenjara, itu adalah khalwat. Bila aku dibunuh, itu berarti kematian syahid. Dan bila aku diusir dari negeriku, maka itu adalah tamasya. Masyarul muslimin rahimakumullah, di antara amal soleh dapat menjadikan kehidupan kita semakin berkah adalah melakukan kebaikan yang memanfaatkan, bisa dirasakan oleh orang lain selain diri kita sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallamu tasliman. Allahumma sholli wassalam wa barika ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ala khalafaihi rasyidina mahdiyaina wa ashabihi ajma'ina wa man sara ala nahjihim wa tariqatihim illa yaumidaini wa rada'ana ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati ahya'i minhum wa amwati innaka sami'un qaribun mujibul da'awat. Allahumma a'izza islama wal muslimina wa wahadillahumma dhufufahum wa ajmi' kalimatahum ala haqq wa sir sauqatadzulimiyana wa subis salama wal amna li ibadika ajma'in.
Allahumma a'idza islama wal muslimina wa adillas syarqa wal musyrikina wa wansur ibadaka muhadina muhlisina wal wahdul mahadala muslimina wadamar a'da anna wa a'da adaini wa li kalimatika illa yaumiddin. Rabbana dolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'zi qulubana ba'da in hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka anta wahhabu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil hadli wal ihsani wa ita'i di qurba wa yanha 'anil mahsya'i wal munkari wal bahyi yamidukum la'allakum tadakkarun. Demikian khotbah Jumat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.